Pernah nggak kamu ngerasain? Udah capek mikir kata-kata, udah niat bikin chat yang menurutmu keren, tapi ujung-ujungnya cewek yang kamu chat malah bales singkat, iya, hahaha, atau parahnya, nggak bales sama sekali? Rasanya bikin frustrasi banget, kan? Nah, lucunya, ada juga cowok lain yang kelihatannya biasa-biasa aja, nggak ganteng banget, nggak kaya banget, tapi kok bisa ya bikin cewek nyaman, betah balas chat panjang, bahkan sampai ngajak ngobrol balik duluan. Pertanyaannya, apa sih yang bikin beda? Kenapa ada cowok yang chatnya bikin penasaran, sementara ada juga yang langsung bikin cewek bosan? Faktanya, banyak cowok jatuh ke jebakan yang sama, terlalu buru-buru pengen dekat, terlalu fokus mikirin kata-kata manis, atau malah berusaha keras biar kelihatan keren. Padahal cewek itu lebih peka dari yang kita kira. Semakin kamu kelihatan ngotot, semakin dia merasa ada yang aneh, dan akhirnya mundur. Nah, di video ini, kita akan bahas cara cerdas supaya chat kamu bukan sekadar dibaca, tapi bikin cewek benar-benar tertarik untuk kenal lebih dekat. Dan enaknya, semua tips ini bisa langsung kamu praktikkan begitu selesai nonton. Jadi, siap? Yuk kita mulai. Bayangin gini, kamu baru kenal seorang cewek, entah lewat media sosial, aplikasi dating, atau mungkin kenal dari teman. Kamu sudah punya kontaknya, tapi masalahnya, gimana cara bikin chat kamu nggak terasa garing, nggak basi, dan justru bikin dia merasa, orang ini menarik ya, pengen ngobrol lebih lama. Nah, itu poin penting. Pertama-tama, pahami dulu bahwa chat itu bukan soal kata-kata indah, tapi soal energi yang kamu bawa lewat tulisan. Cewek bisa merasakan vibe dari cara kamu ngetik. Kalau kamu ngetiknya kaku banget, atau malah kayak robot, ya jelas dia males balas. Jadi, prinsip awal, tulis seakan-akan kamu ngobrol langsung. Pakai bahasa yang ringan, santai, tapi tetap sopan. Jangan sok jaim berlebihan, tapi juga jangan kelewatan. Contoh sederhana, bayangkan ada cewek upload story tentang kopi yang baru dia coba. Kebanyakan cowok akan komen, kopinya enak ya? Atau, di mana tuh? Itu standar banget. Dan dia mungkin udah bosan dibalesin kayak gitu. Kalau kamu mau beda, kamu bisa kasih respon yang sedikit unik. Misalnya, aku curiga kopi itu sengaja dibuat-buat bikin orang ketagihan. Bener nggak? Atau, kayaknya kopi itu lebih cocok diminum jam 3 pagi pas lagi overthinking. Nah, ini contoh respon ringan tapi punya twist. Dia akan mikir, lucu juga nih jawabannya. Dan itu bikin obrolan bisa berkembang. Kenapa hal ini penting? Karena otak manusia itu suka kejutan kecil. Kalau jawabanmu standar, cewek nggak punya alasan buat terusin obrolan. Tapi kalau ada sesuatu yang berbeda, otaknya langsung tertarik. Inilah kenapa kamu nggak boleh asal nanya, lagi apa? Udah makan? Atau, lagi di mana? Itu pertanyaan yang basi, dan hampir semua cowok sudah melakukannya. Sekarang masuk ke strategi kedua, jangan buru-buru pengen kenal lebih dalam. Banyak cowok gagal karena pengen cepet-cepet nanya hal-hal pribadi. Kayak, udah punya pacar belum? Atau, rumahnya di mana? Itu bikin cewek merasa terancam. Ingat, dalam dunia chat, kamu harus bikin safe zone dulu. Tunjukkan bahwa kamu orang yang asik diajak ngobrol, tanpa harus tahu detail pribadinya terlalu cepat. Caranya gimana? Mainkan topik ringan yang relevan dengan kehidupannya. Tapi jangan interogasi. Misalnya, kalau dia upload foto jalan-jalan, kamu bisa komentar dengan santai. Aku yakin kamu udah punya list tempat favorit, kan? Tempat itu masuk top berapa? Nah, kalimat kayak gini nggak menginterogasi, tapi membuka ruang dia buat cerita lebih banyak. Dan yang nggak kalah penting, jangan jadi cowok yang ngejar terus. Kalau kamu terlalu sering chat duluan tanpa memberi ruang, dia akan merasa kamu terlalu butuh perhatian. Padahal, dalam psikologi interaksi, justru ketika ada space, orang jadi lebih penasaran. Jadi, kuncinya adalah ritme. Balas dengan tempo yang nggak selalu instan. Kadang cepat, kadang agak ditahan. Biar dia merasa, kok dia nggak balas cepat ya? Lagi ngapain sih? Nah, rasa penasaran inilah yang bikin dia makin tertarik. Sekarang coba kita lihat contoh nyata. Ada seorang cowok, sebut saja namanya Raka. Raka kenalan dengan cewek lewat Instagram. Awalnya Raka selalu cepat balas, selalu komentar,
selalu berusaha banget. Hasilnya, cewek itu malah merasa Raka terlalu over, dan akhirnya bosen. Tapi setelah Raka belajar untuk nggak selalu jadi yang paling aktif, malah cewek itu yang mulai nanya balik. Lagi sibuk apa? Atau, kenapa lama nggak muncul di DM? Artinya, cewek itu sudah mulai punya rasa penasaran. Hal ini menunjukkan satu hal penting. Chat bukan sekadar komunikasi, tapi permainan rasa. Kamu nggak harus selalu jadi penghibur, tapi cukup jadi orang yang menghadirkan energi menarik. Energi ini muncul dari pilihan kata, timing, dan cara kamu merespon. Nah, supaya lebih praktis, saya kasih kamu 3 langkah yang bisa langsung kamu coba malam ini juga. Pertama, ubah cara membuka obrolan. Jangan pakai template basi kayak, "Hai," atau "Lagi apa?" Mulai dengan komentar unik dari sesuatu yang dia posting. Kedua, gunakan pertanyaan terbuka yang bisa bikin dia cerita lebih banyak, bukan yang jawabannya cuma iya atau enggak. Misalnya, kamu lebih suka liburan ke gunung atau pantai? Itu jauh lebih hidup daripada suka pantai enggak. Ketiga, variasikan cara balas. Kadang serius, kadang lucu, biar chat enggak monoton. Dan ingat, tujuan chat bukan langsung bikin dia jatuh cinta. Tujuannya adalah membangun kenyamanan dulu. Karena begitu cewek merasa nyaman, pintu untuk lebih dekat akan terbuka dengan sendirinya. Sekarang kita masuk lebih dalam. Banyak cowok masih salah kaprah dalam memandang chat. Mereka anggap chat itu kayak perang kata-kata. Jadi semakin panjang, semakin sering, semakin manis, dianggap semakin berhasil. Padahal, justru seringkali yang bikin cewek ilfeel adalah ketika chat terasa dipaksakan. Cewek bisa langsung ngerasa, ini cowok kayaknya lagi ngejar banget deh. Nah, prinsip kedua yang harus kamu pahami adalah less is more. Semakin ringan, semakin natural, justru semakin kuat efeknya. Pikirkan begini, kalau kamu ketemu orang baru di dunia nyata, apakah kamu langsung bombardir dengan pertanyaan pribadi? Tentu enggak, kan? Kamu akan mulai dengan obrolan ringan, candaan tipis, atau komentar santai tentang situasi sekitar. Nah, chat juga sama. Kamu harus bisa menciptakan vibe seolah-olah kalian ngobrol langsung. Ada sebuah studi komunikasi sederhana yang menyebutkan, obrolan yang paling bikin orang nyaman adalah obrolan yang berhubungan dengan kehidupannya sendiri, tapi disampaikan dengan rasa ingin tahu yang ringan, bukan interogasi. Artinya, kalau kamu bisa bikin cewek merasa ceritanya dihargai, tapi tanpa harus merasa dihakimi, kamu sudah unggul 1 langkah. Contoh nyata, cewek upload foto jalan-jalan ke Bandung. Cowok biasa akan bilang, "Bandung dingin ya?" Atau, "Wah, bagus tempatnya." Itu terlalu datar. Kalau kamu mau bikin lebih hidup, kamu bisa nanya dengan nada penasaran. "Bandung itu emang punya vibe healing banget ya? Kalau aku sih tiap kesana pasti pulangnya kangen lagi. Kamu gitu juga enggak?" Nah, ini bukan cuma komentar, tapi membuka pintu buat dia cerita pengalaman pribadinya. Kenapa cara ini lebih efektif? Karena cewek akan merasa kamu bukan sekadar lihat fotonya, tapi benar-benar nyambung dengan suasana atau perasaan di balik foto itu. Dan ketika seseorang merasa dimengerti, mereka cenderung membuka diri lebih dalam. Selanjutnya, ada satu kesalahan klasik yang perlu kamu hindari. Jangan jadi cowok copy-paste. Maksudnya gimana? Banyak cowok yang punya template chat yang dipakai ke semua cewek. Misalnya, setiap kali kenalan, kalimat pertamanya selalu, "Lagi apa?" Atau, "Udah makan belum?" Kalau kamu pakai template kayak gitu, cewek bisa langsung menebak pola kamu. Ingat, cewek punya radar yang tajam. Begitu dia merasa kamu nggak tulus atau terkesan pakai kalimat standar ke semua orang, ya sudah, habis. Makanya, gunakan pendekatan yang personal. Kalau kamu memang baru kenalan, lihat sedikit profilnya. Misalnya, dia suka kucing. Jangan langsung bilang, "Kucing lucu ya." Semua orang bisa bilang begitu. Coba pakai pendekatan yang lebih nyentil. Contohnya, "Kucing kamu kayaknya lebih fotogenik daripada aku. Ada tipsnya nggak?" Nah, dengan begitu, kamu bukan hanya menyinggung hal yang dia suka, tapi juga bikin percakapan terasa fresh dan punya humor halus. Sekarang, kita bahas tentang ritme komunikasi. Dalam dunia psikologi,
Ada istilah yang namanya intermittent reinforcement. Artinya, sesuatu yang gak selalu bisa ditebak justru bikin orang makin penasaran. Dalam konteks chat, kalau kamu selalu cepat balas, selalu standby, cewek akan cepat bisa membaca polamu. Tapi kalau sesekali kamu balas cepat, sesekali agak lama, justru dia akan merasa, orang ini lagi sibuk apa ya? Dan itu menumbuhkan rasa ingin tahu. Tapi hati-hati, jangan salah kaprah. Ini bukan berarti kamu harus pura-pura sibuk. Justru lebih baik kamu punya hidupmu sendiri. Punya aktivitas nyata, kesibukan, hobi. Karena pada akhirnya, cewek lebih tertarik pada cowok yang hidupnya penuh kegiatan, bukan cowok yang waktunya hanya untuk nongkrong di chat. Jadi, kalau kamu ingin chat terasa lebih menarik, bangun dulu kehidupanmu. Biar ketika ngobrol, kamu punya cerita. Contoh nyata lagi. Ada seorang cowok, sebut saja namanya Andi. Awalnya Andi selalu online, selalu cepat balas, selalu siap kalau cewek itu butuh apapun. Awalnya cewek seneng, tapi lama-lama ngerasa Andi terlalu ada. Nggak ada misteri, nggak ada ruang. Akhirnya, cewek itu mulai kurang responsif. Tapi ketika Andi mulai sibuk lagi dengan hobinya, olahraga, kerjaan, nongkrong sama teman, tanpa disadari, cewek itu yang mulai sering nanya, "Lagi di mana?" Atau, "Sibuk banget ya akhir-akhir ini." Nah, ini bukti bahwa ketika kamu punya dunia sendiri, cewek justru lebih tertarik. Selain itu, dalam chat, ada satu trik yang jarang dipakai cowok tapi efeknya luar biasa. Gunakan storytelling singkat. Maksudnya, jangan cuma balas dengan jawaban satu kalimat. Kadang, sisipkan cerita singkat yang bikin cewek merasa obrolan lebih hidup. Misalnya, kalau dia bilang suka kopi, jangan cuma jawab, "Aku juga suka kopi." Tambahin sedikit cerita. "Aku pernah nyoba kopi Robusta di warung kecil dekat rumah. Awalnya kupikir bakal pahit banget, ternyata malah bikin ketagihan. Kamu lebih suka kopi strong atau yang manis-manis?" Nah, dengan gaya cerita kayak gini, obrolan jadi terasa lebih hangat dan personal. Trik lain adalah bermain dengan emosi ringan. Cewek suka kalau cowok bisa bikin mereka merasa sedikit calenget atau tertantang. Misalnya, ketika dia bilang suka drama Korea, kamu bisa jawab, "Awas ya, jangan sampai nanti kamu ngajak aku nonton drakor maraton. Aku bisa kalah tidur sama kamu." Kalimat ini nggak menyinggung, tapi memberi kesan playful. Cewek akan merasa, orang ini bisa bercanda juga, nggak kaku. Sekarang, pertanyaan penting. Kapan waktu yang tepat untuk ngajak ngobrol lebih dalam? Jawabannya, setelah ada chemistry dasar. Jangan buru-buru. Kalau kamu sudah bisa bikin obrolan ringan yang asik, baru pelan-pelan arahkan ke hal-hal yang lebih personal. Tapi ingat, jangan langsung nembak dengan pertanyaan sensitif. Mulailah dari yang natural. Misalnya, kalau kamu ngobrol tentang hobi, dan dia cerita suka nulis, kamu bisa tanya, "Kalau nulis, biasanya kamu tuangin pikiran random atau lebih suka bikin cerita?" Dari sini, percakapan bisa mengalir ke hal-hal yang lebih dalam, tapi tetap terasa organik. Cewek nggak akan merasa diinterogasi, justru merasa dihargai. Kunci utama adalah, bikin dia nyaman dulu, baru kenal lebih dekat. Banyak cowok gagal karena kebalik. Mereka pengen cepat kenal dekat, padahal rasa nyaman belum terbentuk. Itu ibarat kamu baru ketemu orang di halte bus, terus langsung nanya alamat rumahnya. Aneh, kan? Dan terakhir di bagian ini, saya mau tekankan, jangan takut dengan silenci. Kadang cewek nggak balas cepat, bukan berarti dia nggak tertarik. Bisa jadi dia lagi sibuk, lagi capek, atau memang nggak mood. Jangan langsung panik atau marah. Justru, kalau kamu bisa tetap tenang, cewek akan melihat kamu sebagai cowok yang punya kontrol diri. Dan itu sangat menarik. Sekarang bayangin kamu udah mulai berhasil bikin cewek balas chat dengan lebih antusias. Dia udah nggak lagi jawab singkat, kadang malah cerita panjang. Nah, di tahap ini banyak cowok justru bikin kesalahan fatal. Mereka terlalu seneng, lalu ngegas kebablasan. Misalnya, tiba-tiba langsung ngajak ketemuan, atau langsung nembak. Padahal, kalau kamu salah langkah, semua yang udah kamu bangun bisa runtuh dalam sekejap. Kuncinya adalah menjaga momentum. Chat itu ibarat main gitar. Kalau terlalu kencang, senarnya bisa putus. Kalau terlalu pelan, nadanya hilang.
Jadi, yang kamu butuhkan adalah keseimbangan. Jangan buru-buru, tapi juga jangan terlalu lambat sampai akhirnya obrolan hilang arah. Nah, gimana caranya menjaga momentum? Pertama, gunakan variasi topik. Jangan cuma stuck di satu tema. Kalau dari awal kamu cuma bahas kuliah atau kerjaan, lama-lama bosen. Variasikan dengan hal-hal ringan, musik, film, makanan, pengalaman lucu, atau bahkan hal random sehari-hari. Misalnya, kalau dia cerita capek kerja, kamu bisa bilang, "Aku pernah ngalamin hal kocak pas kerja, jadi malah lupa capek." Kamu mau dengar versi pendek atau versi panjangnya? Dengan kalimat ini, kamu bukan cuma berbagi cerita, tapi juga bikin dia penasaran. Kedua, gunakan teknik mirroring. Ini teknik psikologi yang sederhana tapi ampuh. Mirroring artinya kamu menyesuaikan gaya bicara dengan gaya dia. Kalau dia suka pakai emoji, sesekali kamu juga pakai. Kalau dia pakai bahasa campur-campur, kamu ikuti dengan natural. Tapi hati-hati, jangan lebay. Tujuannya bukan meniru total, tapi biar dia merasa kalian berada di frekuensi yang sama. Orang cenderung lebih nyaman dengan mereka yang terasa mirip. Contoh, kalau dia suka balas dengan hahaha, kamu jangan tiba-tiba balas dengan hahaha yang kaku. Balas aja dengan hahaha juga, biar sinkron. Tapi kalau dia balas dengan serius, kamu pun bisa sesekali jawab dengan nada serius. Dengan begitu, percakapan terasa lebih alami. Ketiga, ciptakan momen eksklusif. Maksudnya gimana? Bikin obrolan yang seolah-olah hanya kalian berdua yang bisa ngerti. Bisa berupa julukan kecil, inside jokes, atau pengalaman chat yang cuma kalian alami. Misalnya, kalau suatu hari kalian berdebat soal enakan bakso atau mie ayam, kamu bisa bikin running joke dengan bilang, "Oke, tim mie ayam bakal selalu menang," dan kamu otomatis masuk tim lawan. Nah, hal-hal kayak gini bikin cewek merasa ada connection khusus sama kamu. Sekarang kita masuk ke hal yang agak lebih serius. Membangun kedekatan emosional lewat chat. Banyak cowok terlalu fokus bikin cewek ketawa, tapi lupa bahwa cewek juga butuh merasa didengar. Kalau dia lagi cerita serius, jangan asal lempar candaan. Dengarkan dulu, kasih respon yang menunjukkan kamu peduli. Misalnya, kalau dia cerita tentang capeknya kerja sambil kuliah, kamu bisa balas, "Wajar banget kalau capek, aku aja yang kerja doang kadang udah ngos-ngosan. Tapi aku salut kamu masih bisa jalanin dua-duanya." Kalimat ini simpel, tapi menunjukkan empati. Kenapa ini penting? Karena dalam hubungan apapun, rasa nyaman lahir dari kombinasi dua hal, fun dan trust. Fun bikin obrolan gak kaku, trust bikin dia berani terbuka. Kalau dua-duanya sudah terbentuk, cewek akan merasa aman dan pengen kenal kamu lebih dekat. Mari kita lihat contoh percakapan nyata. "Kamu, hari ini sibuk banget nggak?" Dia, "Lumayan, kerjaan numpuk." "Kamu, aku curiga kantor kamu sengaja bikin kamu sibuk biar nggak sempat mikirin aku." Dia, "Hahaha apaan sih, random banget." "Kamu, serius, kalau kebanyakan kerja, kamu harus ingat ada orang random yang bakal ingetin buat istirahat." Nah, lihat kan? Kamu bikin candaan, tapi sekaligus menunjukkan perhatian. Balance antara playful dan care. Trik selanjutnya adalah menyisipkan sedikit tantangan. Cewek biasanya lebih tertarik sama cowok yang gak gampang ditebak. Kalau kamu selalu ngikut aja, dia gak akan merasa ada daya tarik. Sesekali, kasih komentar yang menggoda atau bikin dia penasaran. Misalnya, dia, "Aku suka banget sama lagu ini." Kamu, berarti selera musik kamu 8 dari 10 lah. Nanti aku tes lagi." Atau, dia, "Aku suka banget makan pedas." Kamu, "Oke, kita tes aja nanti. Jangan sampai kamu cuma jago ngomong doang." Kalimat kayak gini gak kasar, tapi bikin obrolan lebih hidup. Cewek merasa ada dinamika, bukan sekadar basa-basi. Lalu, gimana dengan ngajak ketemuan? Timing itu penting banget. Jangan buru-buru ngajak ketemu kalau chemistry belum kuat. Idealnya, tunggu sampai obrolan kalian udah ngalir, udah ada inside jokes, dan dia udah sering balas dengan antusias. Saat itu, kamu bisa mulai melempar ajakan dengan ringan,
bukan formal. Contoh, kalau ngobrol gini terus bisa panjang banget. Mending kapan-kapan ngobrol langsung sambil ngopi, biar nggak boros kuota. Kalimat ini terasa natural, nggak maksa, dan ada unsur humor. Kalau dia respon positif, berarti timing kamu tepat. Ingat juga, jangan terlalu sering nunjukin niat lewat chat. Biarkan sebagian rasa penasaran tetap ada. Cewek suka cowok yang bisa bikin mereka bertanya-tanya, sebenarnya dia serius nggak sih sama aku? Itu bikin interaksi lebih seru. Dan yang paling penting, jadilah konsisten dengan versi dirimu sendiri. Jangan sampai kamu manis di chat, tapi pas ketemu asli malah 180 derajat beda. Kalau kamu sudah terbiasa jujur, natural, dan nggak dibuat-buat di chat, percayalah, pertemuan langsung pun akan terasa mulus. Kalau kamu perhatikan dari awal sampai akhir, intinya sederhana tapi sering banget diabaikan cowok. Chat itu bukan soal kata-kata manis, bukan soal seberapa sering kamu ngetik, tapi soal bagaimana kamu bikin cewek merasa nyaman, penasaran, dan akhirnya tertarik untuk mengenalmu lebih dekat. Mulai dari cara membuka obrolan dengan unik, menjaga ritme balasan biar nggak terlalu monoton, sampai membangun inside jokes dan memberikan sedikit tantangan. Semuanya punya tujuan yang sama, yaitu menciptakan chemistry. Dan chemistry itu nggak bisa dipaksa. Justru dia lahir ketika obrolan terasa natural. Jadi, kalau kamu habis nonton video ini, jangan langsung mikir harus pakai semua trik sekaligus. Coba praktikan satu persatu. Misalnya, malam ini kamu ubah cara membuka obrolan. Besok, kamu mulai belajar variasikan topik. Lama-lama, gaya chat kamu akan terbentuk dengan sendirinya. Dan itu akan jadi bagian alami dari kepribadianmu. Ingat, cewek bisa bedain mana cowok yang tulus dan mana yang cuma pura-pura. Kalau kamu beneran punya kehidupan menarik, punya hobi, punya kesibukan, maka obrolanmu akan selalu punya energi positif. Tapi kalau kamu terlalu fokus ngejar dia tanpa membangun hidupmu sendiri, kamu akan cepat terlihat membosankan. Jadi, sebelum sibuk mikirin gimana caranya bikin cewek tertarik, pastikan dulu kamu sendiri memang orang yang menarik. Sekarang saatnya giliran kamu. Jangan biarkan tips ini cuma jadi teori. Coba langsung praktekkan malam ini juga. Buka chat dengan cara yang beda, kasih pertanyaan yang bikin dia mikir, atau buat candaan ringan yang bisa jadi inside joke. Lihat gimana responnya, evaluasi, lalu perbaiki. Dengan begitu, kamu akan tahu trik mana yang paling cocok buatmu. Dan terakhir, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like biar saya tahu kamu suka konten seperti ini. Tulis di kolom komentar pengalamanmu soal chat sama cewek. Siapa tahu bisa jadi bahan diskusi dan belajar bareng. Dan tentu aja, subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan tips-tips berikutnya tentang hubungan, komunikasi, dan cara membangun daya tarik. Karena pada akhirnya, bukan cuma soal bikin cewek kenal lebih dekat, tapi juga soal bagaimana kamu bisa tumbuh jadi versi terbaik dari dirimu sendiri.